Selamat pagi Pak Pande, gimana kabarnya niki? Nggih, selamat pagi Bapak. Nggih, kabar baik. Tumben niki ada apa nggih, Pak Wayan? Oke, ampura-ampura niki yang mengganggu waktunya Pak Pande ya. Pak Pande sibuk hari ini? Oh, nggih, tidak kebetulan niki jam terakhir baru yang dapat mengajar niki. Nggih, nggih. Kalau begitu kebetulan sekali Pak Pande ya. Jadi izin yang menyita waktunya sebentar Pak Pande. Ada hal yang ingin saya diskusikan dari Pak Pande. Oh, nggih, bisa Pak Yan. Eh Napi nih kira-kira nggih yang bisa bantu. Bisa Pak Yan ceritakan? Kinten. Begini Pak Pande, kan saya lihat dari tugas-tugas kita ya di CGP, kemudian juga sekarang tuntutan dari di pembelajaran itu harus memanfaatkan aplikasi, baik dalam membuat mungkin video atau membuat presentasi yang lebih interaktif, lebih menarik gitu. Jadi eh, salah satunya kan menggunakan Canva. Nah, selama ini yang saya amati kan Pandey, saya lihat hasil-hasil karyanya di bidang Canva itu kan bagus. Jadi saya mencoba memberanikan diri berdiskusi dengan Pak Pande agar nanti apa ya, saya bisa mengaplikasikan Canva dengan lebih bagus nanti. Oh, kinten nggih. Yang juga nggak terlalu Pak Wayan. Nah, kalau Pak Wayan buka aplikasi Canva-nya biasanya lewat akun yang biasa. Nggih, biasanya yang pakai kalau biasanya Pak Pande ya, jadi biasanya saya pakai akun Gmail-nya gitu. Oh. Sementara ini masih pakai Gmail-nya. Kalau Pak Wayan sudah pernah buka aplikasi Canva melalui akun belajar ID-nya? Sesekali sudah saya gunakan aplikasi di Belajar ID-nya untuk login ke Canva-nya. Oke, dan berarti sudah pernah nih Pak Wayan apa Benar. namanya buka kan aplikasi Canva melalui akun belajar ID. Nah, Mm. sejauh ini kalau Pak Wayan sudah pernah buat tugas CGP itu atau mungkin media pembelajaran berupa berupa apa saja nih kok di aplikasi Canva-nya? Kalau di Canva kan keseringan saya pakai buat ya desain-desain mungkin presentasi sederhana, kemudian video juga sesekali mungkin buat poster ya sesekali juga sesuai menyesuaikan dengan tugas yang ada. Cuma kok saya rasa tampilannya belum pas ya. Kemudian saya melihat punya Pak Pandey wah gitu. Jadi mungkin saya perlu berdiskusi lebih banyak tentang itu Pak. Wah, itu juga udah lumayan udah buat video, buat poster nih kok. Eh, Terus kalau menurut Pak Yan, eh, mana yang lebih banyak fitur Canva yang ada di akun biasa apa mungkin dari akun belajar ID-nya? Dari sepengetahuannya Pak Yan. Eh, Kalau saya lihat sih di Belajar ID-nya lebih banyak Pak ya kayak gininya yang bisa kita manfaatkan. Cuma sudah saya masih harus gini ya meraba-raba gitu. Jadi Oh iya iya. Nah, jadi kalau kira-kira nih Ki, fitur apa saja yang Pak Yan ketahui di dalam aplikasi Canva mungkin dalam pembuatan poster atau video kan ada banyak-banyak tuh fitur-fiturnya yang mm, Pak Yan ketahui atau mungkin pernah nyoba untuk mengaplikasikannya tuh yang mana saja. paling yang paling sering ini Pak ya, yang paling sering ya Oke. template-nya kan biasanya template sudah ada ya. Jadi saya tinggal edit-edit. Cuma itu udah kadang-kadang nggak nyambung dengan gininya. Oh Sederhananya iya yang iya. template-template yang ada. Kemudian mungkin sesekali menggunakan gambar ya elemen-elemen yang ada di sana, fontnya mungkin seperti di PowerPoint ini kita sampai segitu aja sementara nih. Mungkin sesekali pakai audio juga Pak. Wah, eh, udah lumayan nih kok yang udah luar biasa jadi apa namanya untuk mengaplikasikan media Canva-nya nih tuh. Nah, dari percakapan kita tadi, kira-kira tujuan atau harapan Pak Yan nampi nggak artinya nih ke? Gini Pak Panda, jadi saya merasa tentang pembelajaran Canva ini menggunakan Canva ini saya masih sifatnya hanya ya kalau ada pakai. Jadi
saya pinginnya sih fitur-fitur itu lebih saya dalami apa saja isinya, karena saya lihat ketika Pak Pandey membuat itu kok saya baru sampai, saya rasa itu sudah bagus punya saya, tapi kok ada sesuatu yang belum saya Oh ketahui iya, gitu. iya. Jadi Pak Pandey sudah mengetahui banyak gitu, jadi seperti itu. Oh iya. Oke Pak Yan. Nah, kira-kira kalau diukur dengan rentang ya skala lah 1 sampai 10, kira-kira seberapa kemahiran atau apa namanya kemampuan Pak Yan dalam mengaplikasikan aplikasi Kanban itu? Untuk saat ini ya Pak Pandey ya mungkin berapa ya? 6 mungkin Pak Pandey, 6 ya, kurang lebih 6 lah. Oh, oh, nggih, nggih. Jadi kalau di rentang skala itu 1 sampai 10, sementara ini Bapak di berapa tadi? 6 ya, 6 ya, 6. ya. Nggih. Terus kalau harapannya Pak Yan ingin menguasai atau lebih mahir lagi dalam mengaplikasikan fitur-fitur Canva, kalau diukur kembali lagi menggunakan skala 1 sampai 10, Bapak pengennya di skala berapa? Harapannya sih 8 lah Pak, kurang lebih. Kalau bisa 9 setengah gitu. Jadi 8 itu sudah ya cukup lah. Tapi Wah, kalau bisa lebih alangkah bagusnya. wah, wah, mantap, 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 Pak Yan. Ya, nah jadi kalau misalkan apa namanya kira-kira untuk mencapai rentang 8 atau sampai 9, eh, apa yang kira-kira Pak Yan akan lakukan untuk lebih apa namanya mahir lah dalam mengaplikasikan Kanban. Oke, nah kalau selama ini kan saya coba-coba sendiri Pak ya, menurut ide-ide saya sendiri, coba-coba aja mana fiturnya. Mungkin untuk ke depan ide saya sih pinginnya satu mungkin sharing-sharing dengan rekan-rekan yang sudah lebih mahir, kemudian baik secara ketemu langsung, mungkin juga memanfaatkan media digital lain seperti YouTube kan, rencana saya sih seperti itu. Jadi lebih seringlah saya menggunakan kedapatan sharing baik secara ketemu langsung maupun nanti memanfaatkan platform digital yang ada. Itu yang kepikiran Pak Mani. Oh, yang GG. Udah sangat menarik sekali nih kok Pak Yan. Jadi Pak Yan bisa belajar dari YouTube, kemudian mungkin belajar dari teman yang sudah apa namanya lebih mahir lah. Nah, kira-kira Pak Yan, niki kapan nih kok bisa Pak Yan mulai apa namanya seperti tadi mungkin belajar dari YouTube, kemudian belajar dari teman yang memang lebih mahir dari untuk mengaplikasikan Kanban itu. Kapan Pak Yan bisa mulai? Eh, Kalau saya sih maunya segera, mungkin minggu depan Pak ya, minggu depan, karena apa namanya minggu ini saya masih sibuk untuk nulis raport, Ya ada benar-benar. mungkin ya menulis ngisi. Nah, itulah kurang lebih untuk persiapan raportan mungkin minggu depan ketika ini sudah saya harus segera karena kan banyak tugas yang harus menanti lagi gitu. Ya. Oke Pak Yan. Nah dari percakapan yang kita lakukan dari tadi, kira-kira apa yang Pak Yan tangkap atau mungkin Pak Yan bisa simpulkan dari percakapan kita yang kita lakukan tadi? Eh, yang saya tangkap ya Pak Pandi ya, jadi kita perlu sharing ya, sharing dengan yang lain yang sudah mampu untuk Canva. Tidak bisa kita hanya sendiri gitu. Kemudian juga bisa kita memanfaatkan media digital lain seperti YouTube. Jadi yang selama ini tidak, yang jarang saya lakukan seperti itu. Jadi dengan diskusi tadi saya rasa apa ide-ide yang saya ingin jalankan ternyata oh bisa, bisa ternyata gitu. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Pandi. Oh, nggih. Jadi apa yang tadi Bapak sampaikan artinya menyimpulkan sendiri bahwa untuk menguasai bagaimana caranya mengaplikasikan fitur-fitur Canva mungkin lewat YouTube, kemudian juga apa namanya belajar dari rekan yang memang lebih mahir dalam mengaplikasikan fitur-fitur dalam Canva niku nggih. Benar Pak. Nggih. Mudah-mudahan secepatnya Pak Yan bisa lebih mahir dan lebih bisa mengaplikasikan fitur-fitur dari Canva tersebut, Pak Yan. Ya, ya benar-benar Pak Pandi. Jadi saya berharap nanti
minggu depan saya sudah bisa belajar. Setelah itu mungkin nanti eh, setelah diskusi ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Pandey. Jadi saya rasa kemarin sih ide saya itu kok masih saya ragu-ragu, tapi setelah diskusi, oke, minggu depan saya akan coba dan mudah-mudahan ke depannya saya bisa lebih menguasai fitur-fitur yang ada. Nanti saya juga kalau ada kendala lagi saya akan berdiskusi lagi ya Pak Pandey ya. Mohon waktunya nanti. Nggih, ya sama-sama Pak Yan. Eh, Tiang tunggu juga gininya kabarnya Pak Yan nantinya sejauh mana Pak Yan sudah apa namanya menguasai dari fitur-fitur Canva, kemudian juga mengaplikasikannya. Mudah-mudahan secepatnya Pak Yan bisa mempraktekkannya. Ya, terima kasih ya Pak Pandey atas waktunya. Eh, banyak hal yang saya dapatkan dari diskusi hari ini ya. Terima kasih banyak Pak Pandey. Saya izin pamit. Ya Pak Nggih, Pandey. sama-sama Pak Yan. Eh, Ya, terima kasih nggih. banyak. Selamat sore Pak Pandey. Gimana kabarnya nih? Eh, nggih, selamat sore juga Pak Wayan. Yang baik Pak Wayan. Eh, Oke, nggih niki tiang ada apa namanya sesuatu yang ingin tiang bicarakan sama Pak Wayan. oke. Ada yang ingin bicarakan ya, lama tidak berjumpa nih, Pak. Pasti ada sesuatu yang yang penting ini kira-kira Pak Pandey ya. Hmm, Oke, Pak Pandey kira-kira napi yang mau kita diskusikan hari ini. hmm, nggih bener gini Pak Yan. Niki kan apa namanya di sekolah tiang mau ada akreditasi. Nah, sini tiang Hmm. ditugaskan menjadi koordinator. Terus harus mengkoordinir seluruh warga sekolah dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam akreditasi Niko, Pak Yan. Oke, jadi menyiapkan dokumen ya Pak Pandey ya. Nggih benar. Iya. Oh, jadi Pak Pandey sebagai koordinator ini ya, yang menyiapkan berkas-berkas dan dokumen untuk akreditasi ya. Nggih. Oke, selamat dulu Pak Pandey ya, sudah diberikan kepercayaan oleh sekolah ini. Oke, nah karena kita punya waktu yang singkat ya Pak Pandey ya, kita tidak mungkin membahas secara keseluruhan bagaimana uh, akreditasi atau dokumen-dokumen yang diperlukan. Mungkin Pak Pandey punya pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan secara spesifik Pak Pandey. Nggih gini Pak Yan. Di sini tiang sedikit kendala. Nah, dari segi pengalaman dan juga ya umur gitu yang termasuk masih muda dan harus menghadapi guru-guru yang artinya usianya yang lebih lah dari saya, artinya lebih senior. Oke. Kemudian terlebih lagi ini merupakan tugas pertama saya. Jadi saya harus berpikir keras tentang hal ini sehingga saya memerlukan teman untuk diajak diskusi ya. Jadi kesempatan artinya ya mumpung mungkin Pak Oyan Parto bisa diajak gini apa namanya diskusi mungkin seperti itu Pak Yan. Oke, jadi fokusnya adalah bagaimana memberdayakan guru-guru senior ya dalam kegiatan Nggih. akreditasi. Jadi kurang lebih seperti itu yang saya tangkap ya. Benar Pak Pandey ya? Nggih bener Pak Oyan. Ah, Oke. nggih. Dengan banyaknya juga berkas dan waktu yang apa namanya sangat mepet, yang khawatir karena di sekolah saya banyak rekan-rekan yang seperti yang sampaikan tadi udah mau pensiun lah purna bakti. Nah, sehingga kalau Oke. kalau tidak dilibatkan tidak enak rasanya. Kalau dilibatkan saya bingung sendiri artinya bagaimana melibatkan dan bagaimana meminta beliau menyiapkan apa namanya berkas-berkas biar tepat waktu gitu karena waktunya terbatas gitu Pak ya. Oke, saya bisa tangkap jadi kekhawatiran atau dilema yang Pak Pande hadapi. Nah, kira-kira selama ini menghadapi situasi yang ada, apa yang sudah Pak Pande lakukan? eh Sementara ini sih cuman apa namanya mencari menginformasikan kepada teman-teman atau rekan-rekan di WA grup untuk apa mengumpulkan berkas-berkas yang akan disiapkan seperti ini kok Pak Yan. Jadi hanya di WA Group, kemudian memberikan berkasnya, kemudian kapan ngumpulnya gitu aja Pak Pande ya. Nggih. Kira-kira dari hasil yang sudah Pak Pande lakukan sampai saat ini sudah berapa persen kira-kira dokumen yang sudah terkumpul Pak Pande? Sementara ini Pak Yan kurang lebih
Bi sekitar 40-50% lah, Pak Yan. 40-50% berarti sudah Nggih, hampir setengahnya ya. nggih. Oke, nah terus dengan berkas-berkas yang baru 40-50% itu berarti Pak Pandi harus lebih intens untuk bekerjanya. Nah, oke Pak Pandi, kira-kira ini Pak Pandi dengan hal-hal seperti ini tentu Pak Pandi harus punya cara lain ya dengan melihat keadaan seperti ini. Jadi perlu cara lain agar dokumen-dokumen ini tidak terhambat. Nah, kalau saya boleh tahu kapan nih akreditasinya Pak Pandi ya? Untuk jadwal akreditasinya niko Pak Yan sempat kalau nggak salah sekolah-sekolahnya nyampein Januari, di bulan Januari, Oke, minggu pertama itu maksudnya Pak Yan. Januari berarti Iya, lagi kurang lebih 1 bulan ya persiapannya Pak Pandi ya. nggih bener. Oke. Nah, melihat kendala yang dihadapi selama ini, Pak Pandi punya ide atau gagasan nggak untuk menghadapi permasalahan yang selama ini mungkin Pak Pandi sudah punya ide tetapi mungkin perlu diuraikan lebih jelas mungkin Pak Pandi? Nah, nggih. Tapi sebelumnya juga Pak Yan, kendalanya yang lain itu pada guru-guru senior itu adalah kendala untuk apa namanya di IT. Nah, sehingga pengumpulan tugas beliau tidak sesuai, artinya tidak tepat waktu lah. Karena ya kan mungkin di apa namanya perlu aplikasi untuk memasukkan berkas-berkas itu. Jadi yang senior-senior artinya yang umur lah belum terlalu untuk IT-nya nikut kendalanya juga Pak ya. Oh, berarti di seniornya bukan beliau tidak mau bekerja tetapi kendala di IT ya Pak Pandi ya Iya berarti benar ya? benar. Benar, oke oke berarti kendala di IT. Oke. Nah, kira-kira Pak Pandi sudah terbesit ide nggak atau gagasan untuk menanggulangi masalah ini? Eh rencananya sih Pak Yan untuk yang pertama itu adalah menyusun apanya tugas pokok atau job desk-nya masing-masing biar artinya terbentuk panitia lah seperti itu Pak Yan. Yang Oke, pertama. jadi Pak Pandi akan membuat job desk ya, Nggih, tupoksinya apa, iya ya. dia mengerjakan apa, kemudian oke, apakah Pak Pandi rasa itu cukup? Mungkin ada ide yang lain mungkin untuk membackup ide tersebut? Ya, mungkin setelah menentukan tugas pokok dari rekan-rekan untuk masalah IT-nya itu yang menugaskan guru-guru muda lah. Artinya kan guru-guru muda yang lebih kompeten di bidang IT untuk mendampingi guru-guru yang senior sehingga tugasnya itu bisa dikerjakan secara kolaborasi, Pak ya. Oke, jadi saya bisa tangkap ide dari Pak Pandi itu yang pertama adalah membuat tupoksi ya, membuat tupoksi masing-masing Iya, panitia, iya. kemudian memberikan pendampingan mungkin dari segi IT kepada guru-guru senior ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada ide lain Pak Pandi yang terbayang? Sementara sih eh, itu dua aja kayaknya dulu Pak yang ya sambil jalan lah artinya sambil melihat situasinya seperti apa lagi. Oke, jadi 2 ide sementara cukup ya? Nggih, nggih. Oke, nah sekarang Pak Pandey dengan dua ide itu Pak Pandey punya ini nggak? Artinya menurut Pak Pandey mana yang akan Pak Pandey dahulukan kerjakan seperti itu? Seperti yang Tiang sampaikan tadi, yang jelas tuh pasti menyusun tugas-tugas apa namanya tugas pokok dari teman-temannya. Kemudian ya sekaligus di sana mungkin eh, apa namanya menyusun artinya pendamping guru-guru muda untuk mendampingi guru yang lebih senior. Jadi langsunglah berkolaborasi di sana. Tupoksinya apa, kemudian menentukan guru-guru muda itu yang mana aja yang akan mendampingi guru-guru yang senior seperti itu. Yang artinya belum paham tentang IT, Pak ya. Wow, jadi Pak Pandey akan melakukannya sekaligus ini. Nggih, Oke, bagus bagus Pak Pandey. Ya. Oke, nah itu kan berupa gagasan ya Pak Pandey ya. Nah nggih, sekarang nggih. Pak Pandey sudah punya gini nggak? Punya gambaran nggak bagaimana nanti gagasan atau ide cemerlang dari Pak Pandey itu akan Pak Pandey kerjakan seperti apa kira-kira gambarannya Pak Pandey? Nah, rencananya nih sih membentuk tim kecil bersama staf, kemudian pimpinan menyepakati siapa-siapa saja pendamping yang kira-kira kompeten, lalu dengan melihat potensi guru dan juga warga sekolah, kemudian
ditetapkan pada tugas yang sesuai. Nah, lalu kemudian juga saya akan mengumpulkan para pendamping, kemudian diajak berdiskusi secara khusus sejauh mana pendampingan, kemudian yang mereka lakukan terhadap guru-guru senior, apa kendala yang dihadapi, mungkin seperti itu Pak Yan. Oke, jadi ini sudah terinci sekali bagaimana Pak Pandey akan melaksanakannya, tentu dengan pendampingan dari guru yang anggaplah guru junior ya, seperti tadi terhadap guru Nggih. senior. Oke, bagus, ada kelompok-kelompok kecil ya, seperti kurang lebih yang saya tangkap ya Pak Pandey ya. Oke, nah Hmm. kira-kira dengan gambaran pelaksanaannya, gambaran ide, kemudian bagaimana pelaksanaannya, kira-kira Pak Pandey kapan akan mulai melaksanakan ide yang Pak Pandey gambarkan tadi? Nggih. Karena mungkin waktunya udah terlalu mepet nih Pak, yang kemungkinan ya secepatnya sih minggu depan, awal minggu saya rencananya mendiskusikan dengan kepala sekolah dan juga staf pimpinan. Harapannya akhir minggu depan, artinya tupoksi dan pendampingan sudah siap. Seperti ini Pak ya. Oke, jadi target Pak Pandey minggu depan sudah clear semua ya Pak Pandey ya Nggih. persiapannya. Oke, bagus. Oke, nah kira-kira nanti Pak Pandey ketika ide ini sudah Pak Pandey jalankan, kemudian sudah berjalan ya, bagaimana nanti Pak Pandey akan mengukur tingkat keberhasilan dari atau memastikan bahwa program yang sudah Pak Pandey kerjakan ini on the track, tetap di jalannya? Rencananya sih setiap minggu nih kok Pak Yan, meminta pendamping untuk melaporkan kendala-kendala dan hal-hal Oke. yang sudah terselesaikan sehingga tidak berlarut-larut. Jadi biar nggak terjadi masalah. Nah, saya juga rencananya memberikan jurnal kegiatan kepada masing-masing kelompok kecil tersebut. Jadi bisa mencatat apa kendalanya, kemudian seberapa sudah perkembangan berkas-berkas yang terkumpul, mungkin seperti itu Pak Wayan. Oke, jadi ada jurnal atau laporan mingguan ya kurang lebih yang Iya, saya tangkap. nggih nggih, Bagus betul. sekali, bagus ya. Nah, Pak Pandey kira-kira nanti kalau dalam perjalanan akan Pak Pandey melibatkan pihak lain nggak selain tim kerja yang sudah Pak Pandey bentuk nih? Oh ya, tentunya ada Pak ya. Nah, mungkin selain pimpinan, mungkin saya rencana juga meminta saran dan bantuan pengawas sekolah Pak Yan, serta juga komite karena ada beberapa dokumen yang terkait dengan beliau, artinya untuk berkas-berkasnya, terutama dari pengurus komitenya seperti ini kok. Oke, oke. Jadi ada pelibatan pengawas dan komite juga dalam rencana Iya, Pak iya Pandey ya. benar benar. Oke, bagus sekali Pak Pandey. Yap. Nah, Pak Pandey sudah bagus sekali menggambarkan apa idenya, kemudian bagaimana menjalankannya, kemudian siapa saja yang akan dilibatkan, bagaimana mengukur kemajuannya. Luar biasa Pak Pandey. Jadi diskusi singkat kita ini sudah Pak Pandey sudah menceritakan dengan gamblang sekali. Nah, saya tunggu 2 minggu lagi. Pak Pandey silakan kalau berkenan berdiskusi kembali. Mungkin ada kendala atau ada kemajuan bisa Pak Pandey ceritakan kembali dengan saya. Iya tentu pastinya Pak Wayan. Seperti sekarang dia juga ya berterima kasih atas waktunya Niki yang udah artinya mengganggu menyita waktunya Pak ya Niki. Jadi apa namanya setelah saya bercerita eh, masalah atau kendala yang dihadapi, merasa lebih plong lah, udah tidak ada apa namanya beban artinya di pikiran saya. Jadi lagi sekali yang ucapkan terima kasih sekali Pak Wayan atas bersedia artinya mendengarkan cerita dari tiang kendala-kendala yang tiang hadapi seperti ini Pak Wayan. Siap, sama-sama Pak Pandey. Nanti kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Itulah gunanya kita sebagai partner ya. Nanti kalau saya punya masalah Pak Pandey yang akan mungkin membantu, Oke. demikian sebaliknya. Tapi kembali ide-ide yang tadi sudah sangat bagus. Tinggal kita ketemu lagi 2 minggu Pak Pandey ya. Nggih, siap Pak Wayan. Lagi sekali terima kasih banyak nggih. Rahayu rahayu. Rahayu nggih, silakan. Nggih.